Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Rima. Pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang dasar-dasar geografi. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materinya, di sini anak-anak ada yang tahu tidak? Apa sih itu geografi? Ya, betul. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan, persamaan, perbedaan antar ruang di muka bumi. Nah, sampai di sini ada yang tahu tidak? Apa sih itu ruang? Ya, ruang adalah seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang menjadi tempat hidup makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu, ada apa aja sih konsep dasar-dasar geografi? Konsep dasar geografi dibagi menjadi 10 bagian. Di antaranya adalah jarak, lokasi, morfologi, keterjangkauan, pola, aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi, diferensi area, dan keterkaitan ruang. Nah, sampai di sini Ibu akan menjelaskan dari 10 konsep dasar geografi. Yang pertama, konsep lokasi. Konsep lokasi dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, absolut. Yang kedua, relatif. Nah, lokasi absolut sendiri yaitu lokasi yang memiliki sistem koordinat, garis bujur, dan garis lintang. Sedangkan lokasi relatif bersifat dinamis atau di dalam ilmu geografi disebut sebagai letak geografi, dikaitkan dengan titik strategi tempat itu sendiri. Contoh dari konsep lokasi adalah cuaca. Cuaca yang ada di Bekasi relatif panas, sehingga penduduk yang ada di Bekasi sering menggunakan baju yang relatif tipis. Sedangkan penduduk yang ada di dataran tinggi menggunakan pakaian yang cukup tebal, sebab daerah yang ada di permukaan atau di dataran tinggi relatif dingin. Konsep dasar geografi yang kedua adalah jarak. Jarak berkaitan dengan panjang suatu objek dengan objek lain. Konsep jarak juga dibagi menjadi 2, yaitu absolut dan relatif. Jarak absolut adalah jarak sebenarnya, sedangkan jarak relatif adalah digambarkan dengan waktu tempuhnya. Nah, contoh dari jarak absolut yaitu Ibu dari Bekasi ingin pergi ke Jakarta dengan jarak yaitu 24 km. Sedangkan jarak relatif yaitu waktu tempuhnya. Misal, Ibu ingin pergi ke Jakarta menggunakan motor harus menempuh waktu sekitar 45 menit. Sedangkan jika Ibu menggunakan mobil harus menempuh waktu sekitar 42 menit. Konsep dasar geografi yang ketiga adalah morfologi. Konsep morfologi ini berkaitan dengan bentuk lahan yang terkena erosi, pengendapan, penggunaan lahan, ketebalan tanah, dan ketersediaan air. Contoh dari konsep morfologi ini adalah di Bekasi yang memiliki cuaca panas cocok ditanami oleh padi, jagung, pisang, dan lain-lain. Sedangkan di daerah dataran tinggi seperti Bogor, Dieng itu cocok ditanam seperti teh, kol, wortel atau lobak, kentang, dan ubi-ubian yang lain. Konsep dasar geografi yang keempat adalah keterjangkauan. Nah, dalam konsep keterjangkauan ini berkaitan dengan mudah atau tidaknya suatu lokasi ditempuh. Konsep keterjangkauan juga tergantung dalam jarak suatu wilayah dan medan apa yang harus kita lewati di sepanjang perjalanan tersebut. Contoh dari konsep keterjangkauan ini adalah Ibu dari Bekasi ingin pergi ke Lampung menggunakan kapal laut pada saat tiba di Merak, sebab Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera dipisahkan oleh laut. Sedangkan jika Ibu dari Bekasi menuju ke Bandung hanya memerlukan kendaraan berupa kereta api, mobil, atau motor saja. Konsep dasar geografi yang kelima adalah pola. Konsep pola berkaitan dengan persebaran fenomena di permukaan bumi, seperti fenomena alam, yaitu aliran sungai, persebaran vegetasi, jenis tanah, curah hujan, maupun fenomena sosial budaya seperti pemukiman, persebaran penduduk, dan mata pencarian. Konsep pola dapat dilihat dari pola aliran sungai dengan struktur geologi dan jenis batuannya. Pola permukiman penduduk berkaitan dengan sungai, jalan, bentuk lahan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah bisa dipahami? Oke, kita lanjut pembahasannya. Dasar geografi yang keenam adalah aglomerasi. Konsep aglomerasi merupakan pengelompokan sebagai aktivitas manusia dalam beradaptasi dengan lingkungannya seperti pemukiman, aktivitas pertanian, perdagangan, nelayan, dan lain-lain. Beberapa kenyataan geografi yang dapat dikaji dengan konsep aglomerasi terutama menyangkut aspek kemanusiaan.
Nah, contoh dari aglomerasi adalah orang-orang yang berada atau kaya memiliki tempat tinggal di kawasan elit, sedangkan orang yang tidak atau kekurangan memiliki rumah di daerah yang kumuh. Konsep dasar geografi yang ketujuh adalah konsep nilai kegunaan. Konsep nilai kegunaan berhubungan dengan interaksi manusia dengan lingkungannya. Konsep ini dapat dilihat dari ruang terbuka yang hijau di suatu kota atau kawasan pemukiman yang mempunyai nilai kegunaan dalam geografi. Nah, contohnya adalah wilayah yang memiliki alam yang indah seperti pantai, bukit, sungai dapat dijadikan tempat wisata loh oleh warga sekitar. Konsep dasar geografi yang ke-8 adalah konsep interaksi. Konsep interaksi merupakan hubungan timbal balik antara dua daerah atau lebih. Nah, dari hubungan timbal balik ini menghasilkan keuntungan dari setiap daerahnya. Nah, dalam konsep interaksi ini dapat berupa jasa, barang, komunikasi, persebaran, ide-ide, dan sebagainya. Nah, contoh dari konsep interaksi adalah kota dan desa. Desa yang mempunyai sumber potensi alam yang banyak, sehingga berpotensi untuk dijualkan di daerah perkotaan. Nah, hasil dari alam itu sendiri bisa berupa kayu, sayuran, tanaman, obat-obatan, dan lain sebagainya. Nah, di kota sendiri yang sudah menerima kekayaan alam yang ada di desa, lalu diolah menjadi bahan yang dapat diperjualbelikan, yaitu seperti meja, lemari, kursi, dan sebagainya. Kemudian, setelah diproduksi, disebarluaskan di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Konsep dasar yang ke-9, yaitu konsep diferensiasi area. Konsep ini melihat dari konsep fisik, sumber daya alam, dan manusia yang berada di daerah wilayah tertentu. Berbagai gejala problem geografi yang tersebar dalam ruang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Contohnya, sebagian besar penduduk tinggal di pesisir pantai memiliki mata pencarian sebagai nelayan. Konsep yang terakhir yaitu konsep keterkaitan ruang. Geografi merupakan ilmu sintesis, artinya saling berkaitan antara fenomena fisik dan manusia yang mencirikan suatu wilayah dengan corak keterpaduan dan sintesis tampak jelas dan pada kejadian wilayah tertentu. Nah, contohnya itu yaitu peristiwa banjir kiriman yang disebabkan oleh ketidakmampuan daerah resapan air. Nah, contoh dari banjir kiriman adalah ratusan rumah warga di Bekasi terendam banjir sebab kiriman dari kota Bogor. Nah, itu dia penjelasan mengenai 10 dasar konsep geografi dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat diterima oleh anak-anak semua dengan baik. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.